Ya, selamat sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas kami, yaitu studi kasus diadang Perang Dagang Indonesia. Ya, anggotanya ada saya, Yohanes Pepino Pasaribu, dengan NIM 200203283. Saya Citra Ivana dengan NIM 200203317. Saya Rizka Iswadanti dengan NIM 2002033009. Saya Akmal Safi'i Nasution dengan NIM 200203170. Saya Ayu Natalia Tagalung dengan NIM 2002033186. Yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi oleh Indonesia dan Uni Eropa. Ada dua permasalahan, yakni kasus DS 592 dari tahun 2019 terkait gugatan Uni Eropa ke Indonesia mengenai masalah komoditas nikel. Ketika pemerintah Indonesia sendiri mengambil langkah untuk menghentikan ekspor nikel, di mana pemerintah Indonesia mengambil langkah ini karena untuk memberikan nilai tambah atau add value terhadap komoditas nikel dan menjadikannya barang jadi. Tetapi dalam hal ini, pembatasan ekspor nikel Indonesia ke pasar Uni Eropa akan merugikan Uni Eropa karena Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, di mana industri Uni Eropa membutuhkan nikel dari Indonesia, dan pembatasan ini dapat mempengaruhi dan juga meningkatkan harga nikel di dunia. Uni Eropa menggugat Indonesia terkait kebijakan pembatasan ekspor dan produk mineral, khususnya ada nikel, biji besi, kromium, yang juga digunakan sebagai bahan baku industri stainless Uni Eropa, dan juga insentif fiskal terhadap beberapa perusahaan yang baru atau yang melakukan pembaruan pabrik, serta skema bebas pajak terhadap perusahaan yang memenuhi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN negeri tersebut. Selanjutnya. Lalu kasus DS 593 juga dari tahun 2019 terkait gugatan Indonesia ke Uni Eropa mengenai diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2, dan juga Delegatif Regulatif Uni Eropa, di mana kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan juga biofuel berbasis minyak kelapa sawit dari Indonesia. Indonesia pun melayangkan gugatan ke Uni Eropa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau Dispute Settlement Body, disingkat DSB, di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Indonesia berharap UA dapat segera mengubah kebijakan RED 2 dan Delegati Regulation serta menghilangkan status high risk ILUC pada minyak kelapa sawit. Selanjutnya. Selanjutnya ada Indonesia Filipina. Filipina mengambil langkah proteksi bagi negaranya, di mana ada sejumlah ekspor produk dari Indonesia yang dikenakan biaya tambahan untuk bisa masuk pasar Filipina. Di tahun 2019, di pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mewacanakan perang dagang tampaknya dengan membatasi impor minyak sawit mentah, crude palm oil juga asal Indonesia, serta produk kopi dan CPO asal Indonesia. Hal ini dilakukan Filipina untuk mencegah banjir produk kelapa sawit Indonesia di pasar lokal. Ditambah lagi defisit perdagangan Filipina dengan Indonesia ini makin lebar.
Dengan angka neraca perdagangan yang defisit itu, pemerintah Filipina akhirnya berharap Indonesia jangan membatasi impor komoditas asal Filipina, khususnya ada pisang, bawang merah, supaya ada titik temu. Namun titik temu nampaknya belum terjadi karena Indonesia pun masih mempertimbangkan pasar yang akan diberikan kepada Filipina. Dan hal ini terjadi lagi di tahun 2020 dan ditetapkan di tahun 2021 terkait pembatasan produk-produk otomotif di pasar Filipina. Dan langkah pemerintah Filipina yang mengenakan safeguard berupa bea masuk tindakan pengamanan perdagangan sementara terhadap produk impor atau mobil impor yang berdampak pada Indonesia. Pasalnya, Indonesia menjadi negara yang mengekspor mobilnya dengan angka yang sangat besar ke Filipina. Tahun 2019, jumlah mobil yang diekspor tercatat sejumlah 86.000 kendaraan. Ada Daihatsu, Toyota, Mitsubishi Motors, Suzuki, Honda, yang merupakan eksportir terbesar, diikuti Isuzu, Wuling, dan juga Hyundai. Melalui peraturan baru, imported mobil ini harus memberikan jaminan tunai senilai 70.000 peso atau setara dengan 20,2 juta rupiah per mobil penumpang impor, serta 110.000 peso atau setara dengan 31,8 juta rupiah per mobil niaga ringan. Filipina mengenakan safeguard ini dikarenakan negara ini mengenakan bea masuk untuk mobil penumpang dan juga light commercial vehicle atau kendaraan niaga atau komersial ringan pada tanggal 5 Januari lalu hingga dilihat 200 hari berikutnya. Selama rentang waktu tersebut, Komisi Tarif Filipina akan melakukan penyelidikan formal yang akan menentukan apakah ada manfaat untuk memberlakukan tindakan pengamanan secara definitif atau tidak. Sebagai salah satu negara utama eksportir mobil ke Filipina, Indonesia akan sangat terdampak dalam hal penjualan. Hal serupa akan menimpa Thailand pula. Next. Aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing negara yang menyebabkan sengketa dagang tersebut. Uni Eropa pasal 11.1 GATT terkait larangan pembatasan ekspor dan impor. Kemudian pasal 3.1B mengenai subsidi yang dilarang. Kemudian pasal 10.1 GATT mengenai pelanggaran kewajiban transparansi peraturan. Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan ekspor nikel, yakni untuk memberikan nilai tambah untuk komoditas nikel dan menjadikannya barang jadi. Menurut kami ini adalah langkah yang tepat yang dilakukan pemerintah Indonesia demi meningkatkan nilai jual untuk komoditas nikel, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen terbesar nikel di dunia. Dan hal ini juga dilakukan untuk memajukan negara Indonesia dalam mengolah nikel menjadi barang jadi yang kemudian dapat mengekspor ke pasar global dan mendapat nilai tambah yang lebih. Namun hal inilah yang ditakuti oleh Uni Eropa karena bisa merusak harga pasaran nikel di dunia. Kemudian untuk Filipina menetapkan bea masuk safeguard bagi impor produk otomotif, termasuk Indonesia. Menurut kami hal ini terjadi mengingat Indonesia menjadi negara pengekspor mobil terbesar di Filipina. Dan Filipina menjadi pasar empuk bagi mobil Indonesia pada tahun 2019 dan tercatat sejumlah 86.000 kendaraan masuk ke Filipina. Ya, ini pendapat kelompok kami terkait permasalahan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia. Ya, menurut kami permasalahan gugatan Uni Eropa kepada Indonesia harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat, agar sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara Indonesia dan Uni Eropa dapat dipecahkan, agar kedua belah pihak bisa menjalin kerjasama dan memiliki hubungan yang sehat, agar semua pihak bisa saling menguntungkan satu sama lain, karena kedua pihak sama-sama saling membutuhkan. Sedangkan untuk permasalahan dengan Filipina, Indonesia adalah salah satu eksportir di dunia otomotif terbesar di Asia Tenggara. Jika Filipina melakukan safeguard kepada Indonesia, maka akan terjadi kerugian di kedua belah pihak, di mana Indonesia akan kehilangan pasar yang cukup besar di Filipina, dan Filipina juga kehilangan salah satu eksportir besarnya, dan Filipina juga harus impor produk otomotif yang mungkin bisa memiliki harga yang lebih tinggi dari Indonesia.
Jadi baiknya kedua negara harus menemukan jalan tengah yang tidak merugikan pihak Indonesia maupun pihak Filipina dan bisa saling mendukung sesama anggota ASEAN. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.